saya di Prudential dan 18 tahun itu saya merasa, closing itu mudah. Tapi teman-teman jangan berpikir, "Iya, kata Ibu Helen closing itu mudah." Buktinya saya sulit gitu. Nah, nanti kita dapat ya tipsnya ya, kenapa membuat kita closing itu mudah, teman-teman. Nah, teman-teman, sebetulnya closing itu sangat mudah kalau kita menjalankan satu yang namanya siklus penjualan. Nah, siklus penjualannya agak berbeda yang kita jual. Karena kita jual itu adalah ada servicing di dalamnya, maka siklus ini sebenarnya kalau kita lakukan terus-menerus, itu tidak pernah putus penjualan kita. Oke, next-nya. Nah, teman-teman, pertama, siklus dalam penjualan, next-nya ya, Pak. Siklus dalam, oke, nah ini. Siklus dalam satu penjualan di dalam sebuah, asuransi, itu emang agak berbeda dengan apa yang kita lakukan untuk penjualan barang ya. Kita jual, setelah itu selesai, udah nggak ada apa-apa lagi ya, oke. Nah, siklus penjualan itu mana ya Pak next yang tadi sebelumnya? Selling cycle yang kita lakukan setiap kali dan sampai hari ini pun saya tetap melakukan adalah seperti ini. Kurang lancar ya? Oke, selling cycle. Teman-teman lihat ya, ini seperti roda, teman-teman. Seperti roda. Kalau teman-teman lihat seperti roda ini, saya bicara dengan agen dan para agen yang sudah lama mungkin belum bergerak ya, dan kembali sekarang mau menjalankan, itu ada Project 100 prospecting list, teman-teman. Nggak bisa ditawar. Teman-teman udah buat belum Project 100 prospecting list ini? Ini sangat mendasar, ini ada pakai modal, tidak pakai uang. Kita bekerja di sini modalnya yang pertama adalah membuat satu prospecting list. Kalau teman-teman sudah banyak ya di HP teman-teman ya nama-nama ya, tolong dipindahin teman-teman. Mau dipindahkan catat di tablet boleh, mau di kertas boleh, tapi saya sarankan tetap adanya di kertas ya, di buku. Kenapa? Kita nggak akan hilang itu buku itu ya, kita akan pegang terus. Dan di sini teman-teman pada saat teman-teman bikin project prospecting list ini, teman-teman akan melakukan yang namanya approaching. Nah, approaching itu ngapain? Approaching itu sebenarnya untuk mendapatkan satu namanya fact finding, teman-teman. Nah, fact finding yang diperlukan ini, teman-teman, itu adalah untuk mempercepat kita closing. Kalau teman-teman merasa closing kok sulit ya. Nah, menurut saya approaching agak kurang dan fact finding-nya belum mantap. Oke. Nah, nanti kita belajar dari mana fact finding. Teman pergi untuk presentasi. Kalau sudah buat presentasi, lanjut adalah bikin ilustrasi. Nah, buat ilustrasi, barulah kita trial closing di dalamnya. Tetapi pada saat trial closing ya, itu belum bisa closing nih. Kenapa? Nah, baru ada yang namanya handling objection di situ. Setelah presentasi, keluar ilustrasi, pasti ada menangani penolakan. Misalnya nanti penolakannya banyak, sebenarnya cuma ada 9. Kalau kita bilang banyak, penolakan cuma 9, teman-teman. Nanti kita belajar setelah ini ya. Kita lihat 9 doang ini itu terus gitu loh. Itu aja sebenarnya, nggak ada yang berubah. Nah, kemudian setelah kita bisa menghandle objection-nya baru kita closing. Setelah kita closing, kita baru servicing polish. Kalau kita servicingnya bagus, orang suka sama kita, kemudian kita servicing di rumah sakit atau kita ketemu familinya. Nah, dia akan memberikan referensi lagi familinya, mereka bisa masuk lagi gitu loh, menjadi nasabah baru lagi untuk kita gitu. Nah, servicing policy ini menjadikan kita punya lagi Project 100 prospecting list. Nah, teman-teman sebagai pemula, agent yang baru bergabung ataupun agent yang sudah lama tidak kembali lagi di Prudential, sudahkah Anda melakukan lingkaran ini? Kalau belum, ayo lakukan. Oke, kita lihat ya, bagaimana closing itu sangat mudah. Coba lihat dulu lingkaran ini. Lingkaran ini, kalau teman-teman datang ke nasabah, langsung nasabahnya ngomong gini, enggak deh asuransi, gue banyak cicilan, nggak mau gitu ya. Teman-teman, itu masuknya kemana? Teman-teman tahu masuknya kemana? Itu masuknya ke handling objection. Jadi, Anda jangan tanggapi dulu, langsung bilang, kita hanya iya aja, kita mendengarkan gitu. Oke, oh banyak cicilan ya Pak,
boleh tahu nggak Pak cicilannya apa aja? Terus cicilan itu udah berapa lama Pak? Gitu ya. Kira-kira biaya hidup dengan cicilan berapa persen tuh Pak? Gitu. Kesulitan Bapak untuk cicilannya kenapa saat ini gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu handling objection-nya itu nanti ya, nanti untuk menghandle penolakan asuransinya, tapi kita lebih mendengarkan gitu apa yang dia ceritakan. Nah, itu sebenarnya fact finding buat kita. Jadi pada saat kita datang kepada orang, kepada nasabah, itu jangan dulu menghandle penolakan dia teman-teman. Tapi kita approaching dan fact finding dulu, kita cari tahu dulu gitu, keberatannya kenapa Pak? Oh, klaimnya susah misalnya gitu. Nah, kita cari tahu dulu di fact finding. Setelah itu baru kita lakukan presentasi, baru bikin ilustrasi. Nah, catat ya teman-teman, kesalahan terbesar dari seorang agent adalah dia sudah menanggapi penolakannya dulu sebelum dia lakukan fact finding, sebelum dia lakukan presentasi, teman-teman. Sehingga akhirnya bilangnya begini, nggak saya ditolak, dia nggak mau. Bukan nggak mau sebenarnya, karena kita belum menjelaskan. Jadi seumpama seperti jual barang gitu ya, jual apa ya, jual bolpen gitu ya. Ini bolpen bagus loh gitu loh. Tapi kita belum jelasin bolpen ini bagusnya di mana. Apakah bisa menulis 1000 meter, 1000 kilo? Apakah warnanya yang bagus? Ataukah bolpen ini bagusnya nggak bisa hilang kalau udah ditulis? Nah, apa bagusnya? Nah, kita belum presentasi, tapi dia sudah menolak gitu. Nah, sebenarnya itu bukan penolakan, tapi dia belum mengerti. Nah, sebab itu kalau kita ketemu kepada nasabah, kita lakukan dulu presentasi, teman-teman, dan fact finding paling penting. Oke? Nah, next. Saya nggak bahas tentang Project 100 approaching dan presentasinya lebih jelas, tapi saya akan masuk nanti ke handling objection, teman-teman, ya. Oke, Project 100. Project 100 itu banyak teman-teman bisa dapatkan ya, dari pendidikan, teman SD, teman SMP, teman SMA, kalau kuliah S1 teman kuliah dan seterusnya, termasuk ya sebagai orang tuanya, tempat lesnya, tempat kursus, termasuk orang tua teman-teman kita kalau yang masih muda-muda di sini ya, itu coba ditulis orang tuanya tuh pekerjaannya apa gitu ya. Terus kemudian family-nya ada berapa. Nah, yang kedua Project 100 itu dari keluarga, keluarga ayah, keluarga ibu, keluarga ayah mertua, keluarga ibu mertua, itu pasti banyak banget. Coba yuk renungin, ada berapa sih ayah bersaudara, ibu bersaudara, ada berapa orang, oke? Nah, yang ketiga dari komunitas, dari agama, orang tua, dan lingkungan rumah. Keempat, dari pengalaman kerja, misalnya pernah kerja di kantor, atau pernah bekerja di manapun teman-teman coba ditulis ya nama-nama yang teman-teman kenal. Dari media sosial yang suka like gitu ya, yang suka komen, coba itu ditulis juga. Nah, itu dirapikan teman-teman. Ini adalah modal, kita nggak pakai duit ya, nggak pakai uang modal kita di sini, tapi Project 100 ini benar-benar modal. Dan saya punya catatan Project 100, itu dari awal saya jadi agent sampai hari ini teman-teman. Kalau saya ketemu orang di bank, terus saya berkenalan sama dia, dan itu menjadi Project 100 saya. Nah, untuk agent yang baru, Project 100 itu adalah list minimal 100 nama. Ya, list nama-nama. Oke, next-nya. Siapa aja untuk list nama ini? Nah, list nama itu ada yang approachable. Artinya mudah dihubungi dan diajak ketemu tuh oke gitu ya. Nah, itu dikasih listnya salah satu. Nomor itu namanya ring 1 teman-teman. Yang nomor 2 adalah orang-orang yang rasio kemungkinan menolaknya tuh kecil, karena dia respect. Mungkin dia pernah respect sama ibu kita, sama daripada orang tua kita, ataupun respect dengan hal lainnya ya. Nah, list nama yang ketiga itu adalah last communication. Melakukan komunikasi di 1 sampai 3 tahun terakhir ini, teman-teman. Coba dicek siapa aja yang kita pernah lakukan komunikasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga terakhir ini. Teman-teman, ini PR ya. Anda dengar aja nggak melakukan, kan ini di-capture aja, mulai sekarang kita benahin gitu loh, cara kita untuk benar-benar kita bisa menjadi agen yang besar dan bisa menjadi leader juga nantinya ya. Oke, next-nya. Setelah Project 100 dan list nama ini, maka kita akan lakukan kan fact finding. Nah, fact finding ini sebenarnya cari tahu.
Sebenarnya sebentar kok untuk fact finding ini tadi ada approaching ya. Approaching itu ya pendekatan, nasabah, kemudian fact finding itu coba di telepon, sekarang ini pandemi kita work from home ya. Orang-orang itu nyaman di telepon, di WA juga boleh ya, atau video call ya sama mereka. Fact finding itu mencari tahu, "Pak bagaimana kondisi usahanya sekarang? Gimana Pak anak-anak? Baik. Anak-anak sekarang sekolahnya di mana? Bagaimana usaha Bapak, kantornya sekarang di mana?" Kira-kira ngobrol gitu, hobinya apa gitu ya. Teman-teman catat semuanya sampai teman-teman tahu sedetilnya. Kalau saya bilang gini, tahu sedetil itu sampai tahu, dia punya anjing namanya siapa gitu ya. Nah itu fact finding, kita mendekatkan diri seolah-olah kita itu dekat, mengenal dekat. Jangan lupa setiap kali fact finding pakai catatan, dicatat teman-teman. Dia, lakukan apa sehari-harinya, apa ceritanya dia. Nanti pada saat kita cerita kembali sama dia, kita nggak bertanya ulang dan kita serasa udah mengerti gitu loh kondisi keluarganya. Nah, itu fact finding itu yang membuat kita bisa closing hanya 5 menit. Closing hanya 5 menit kalau fact finding-nya bagus, teman-teman. Menggali kebutuhan mereka. Nah, sebenarnya ini adalah, fact finding ini ditutup dengan seperti ini loh, teman-teman. Ini kata-kata penutupnya dibuka aja semuanya ya, Pak. Nah, nomor satu gini, misalnya udah semua fact finding udah oke, udah cerita udah enak, hangat hubungannya ya, udah enak banget. Tinggal teman-teman tanya gini doang kok, "Pak, menurut Bapak seberapa penting sih penghasilan Bapak bagi keluarga?" Gitu ya. Setiap orang bekerja pasti kan mencari uang ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih seharusnya kehidupan keluarga setelah pencari nafkah kalau berhalangan? Kalau dia berhalangan, artinya berhalangan apa? Kalaupun dia pergi, kerjanya di Kalimantan atau dia kerjanya di Irian, tetap nggak kehidupan keluarga pencari nafkah itu tetap harus setor uang, maksudnya harus transfer, betul nggak? Nah, tapi misalnya nih, misalnya pencari nafkahnya mengalami sakit, membuat dirinya kehilangan sumber penghasilan. Dia bukan berhalangan karena kerja di luar kota ya, di luar kota. Kerja aja juga harus transfer uang. Tapi bagaimana kalau mengalami sakit, Pak? Apakah bagaimana dengan kehilangan sumber penghasilannya? Ajak aja ngobrol ini. Jadi ini poin ya, caranya itu nanti kalian kembangkan sendiri. Nah, dari poin inilah kita bisa menyimpulkan di antara ini manakah yang menurut Bapak penting nih, Pak. Tapi dengan cara bukan Bapak interview ya, teman-teman tidak interview, tapi teman-teman dengan cara ini, menjadi kayak panduan gitu loh. Jadi ada ke arah mana gitu teman-teman, bertanyanya. Nah, menurut Bapak nih ya, perlindungan pendapatan penting atau perlindungan terhadap kondisi kritis, atau persiapan untuk pendidikan anak, atau persiapan dana pensiun, atau persiapan harta waris. Menurut Bapak dari 5 ini, hal ini yang mana sih yang penting? Nah, atau teman-teman setelah fact finding bagus, teman-teman simpulin. Yang penting menurut teman-teman, dia punya need, ya, dia punya kebutuhan apa dari 5 ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh capture aja, terus ini menjadi panduan buat teman-teman nanti bahan bicara. Oke, nextnya. Setelah fact finding, tentu teman-teman harus presentasi. Ingat ya, handling objection jangan lakukan kalau belum presentasi. Presentasi itu isinya apa sih, teman-teman? 3 hal ini doang. Ya, kalau Anda belum lakukan ini, Anda jangan, sekali-sekali menghandle penolakannya. Kita bicara sama dia gini, teman-teman, "Pak, kita hanya perlu waktu ya, sebentar aja 10 menit untuk kita, bicara mengenai, presentasi ini, ya, mengenai program yang bagus ini loh, Pak," gitu. Walaupun dia sudah ngomong macem-macem ya, dia ngomong misalnya, "Klaim susah, cicilan banyak," gitu. "Ah, bagus banget Pak untuk Bapak klaim saya setuju sih, tapi nggak apa-apa Pak, boleh nggak siapin waktu saya cuma mau cerita kok." Saya cerita. Nah, cerita, "Apa yang mau diceritain?" "Ini loh Pak." Nah, Bapak teman-teman cerita, apa yang teman-teman kuasai ceritanya, terserah. Cek di situ bagaimana cara presentasi asuransi, bagaimana keranjang batu, banyak banget tuh kemarin saya lihat juga di YouTube ya. Nah, itu teman-teman bisa belajar dari situ apa yang teman-teman mau ceritain. Nah, untuk sekarang ini mungkin teman-teman bisa kirim video gitu ya. Nah, habis buka pikiran, teman-teman kasih solusinya. Solusinya itu apa? Nah, teman-teman bercerita, saya nggak tahu masing-masing agensi cerita solusinya apa tuh apa. Misalnya ada rekening Pak Ali yang lalu, atau rekening two in one, atau disebutnya rekening ajaib, atau disebutnya rekening three in one. Nah, ada
ada rekening ABC. Nah, apa yang dijelasin solusinya itu di setiap termasuk itu adalah ilustrasi. Ilustrasi bisa dibuat karena teman-teman, kenapa ilustrasi namanya solusi, yang di dalam solusi itu Anda kasih dia gambaran rekening Pak Ali, misalnya rekening A, rekening B. Nah, di dalam solusi ini teman-teman bisa langsung buat ilustrasi. Kalau nih bisa bikin ilustrasi kalau Anda sudah approaching dan fact finding yang tepat. Jadi contoh approaching itu bisa juga melalui saudaranya atau waktu teman-teman bicara, teman-teman bisa gini, sebenarnya ilmunya untuk approaching tahu dia tanggal lahir paling gampang ya. Pak, saya dulu kuliah 90 loh. Bapak angkatan tahun berapa Pak waktu kuliah gitu. Nah, dari situ Anda tahu berapa usia dia kira-kira gitu kan teman-teman. Nah, kalau fact finding-nya teman-teman bagus, teman-teman bisa langsung buat mana dia punya tanggal lahir atau mungkin kira-kira dulu atau pokoknya ada satu hal yang teman-teman harus bawa, ada gambaran buat dia. Oke, lanjut trial closing. Nah, 3 hal ini teman-teman, saya mau jabarkan. Oke, cara buka pikiran. Ini saya kasih satu aja ya, dan ini teman-teman boleh lihat di YouTube. Dan banyak banget tentang buka pikiran. Nah, teman-teman jangan terlalu pusing sama banyaknya cara buka pikiran. Ada yang namanya apa kemarin itu rumah ajaib gitu kan, ada brankas gitu kan, ada bagaimana kalau mati lampu rumah gitu kan. Nah, itu banyak banget itu sebenarnya cara buka pikiran. Oke, ini cara buka pikiran saya yang umum nih, yang pernah diajarkan oleh Sanjay Tolani kalau nggak salah ya. Yuk next-nya, yaitu adalah keranjang batu. Nah, ini dia gambarnya. Contoh kita ceritainnya tentang keranjang batu. Oke, kita lihat ya bagaimana tentang keranjang batunya. Nah, gini loh Pak, seorang pencari nafkah, next-nya ya, heeh. Nah, ini buka pikiran. Next-nya nih, buka pikiran dulu. Bagaimana? Sebelah kiri dulu ya. Keranjang batu ini. Coba kita lihat. Gini loh Pak, sebelah kiri dulu Pak. Coba ya, fokus dulu ya ke sebelah kiri. Jadi satu dulu. Resiko kehidupan. Gini loh Pak, kalau kita menggambarkan, ini teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada loh, cari aja. Pak, setiap orang pencari nafkah, itu ada satu, yang harus dilakukan setiap pencari nafkah itu adalah untuk, memastikan istri dan anak-anaknya itu dengan kehidupan ini berjalan dengan baik. Setuju ya, Pak? Nah, kalau kita lihat, Pak, perjalanan itu kadang bergelombang, tidak lurus, ya. Tetapi tetap aja seorang pencari nafkah itu harus, melakukan, satu penghasilan untuk beban semua kehidupan yang dan tentang sosial ya, untuk kita, mungkin untuk zakat gitu ya, untuk, kalau kita, untuk donasi gitu ya. Nah, itu semua, menjadi satu keranjang di mana itu yang harus kita, seorang pencari nafkah harus terus menopang, oke. Tetapi apa yang terjadi kalau terjadi resiko dalam kehidupan? Setiap orang berharap semua lancar, semua berjalan dengan baik. Tapi ada satu masanya, resiko kehidupan itu tidak bisa ditolak. Apa itu resikonya? Sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia. Ya. Nah, untuk 3 hal ini, apabila terjadi kepada seorang pencari nafkah, maka kita lihat gambar yang sebelah kanan. Akan terjadi dia tidak lagi bisa menopang. Apa yang terjadi kalau belum ada pilar keuangan yang memadai untuk tetap anak. Bayangin kalau tidak ada pilar. Nah, pilar-pilar inilah
ya, pilar keuangan inilah ya yang kita sebut dengan asuransi, ya. Nah, inilah saya nggak tahu ya, yang lalu tuh ada yang namanya, macam-macam lah ya untuk membuka pikiran. Tapi teman-teman ambil satu yang teman-teman merasakan teman-teman lancar dan sudah menjiwai ya, sudah menjiwai, apa yang, teman-teman udah rasakan gitu ya, udah menjiwai satu aja ceritanya. Nah, setelah cerita ini buka pikiran, next-nya, yuk kita lihat. Next-nya adalah buka pikiran, kemudian kita kasih solusinya kan. Solusinya apa? Teman-teman, solusinya itu teman-teman bercerita apa yang ada di agensi sebagai template ataupun sebagai skrip yang sudah diajarkan. Apakah rekening AB atau rekening ABC ya. Kalau teman-teman ada yang sudah teman-teman diajarkan, ya udah ambil skripnya itu. Ingat ya, kata Jackie Chan ya, kata Jet Li, ya, apa yang dia katakan bahwa dia tidak takut kepada orang yang punya gaya kungfu 1000 gaya, dia nggak takut. Tapi yang dia takut adalah orang cuman punya satu gaya, tapi 1000 kali dia latihan. Nah, itu teman-teman latihan aja, terus aja nggak apa-apa, satu hal itu aja ya, kata Bruce Lee ya. Nah, Bruce Lee juga mengatakan bahwa ya satu satu aja, satu gaya, tapi 1000 kali latihannya. Nah, setelah Anda kasih solusinya, termasuk juga ilustrasinya, yang ketiga adalah teman-teman trial closing, jangan lupa ya, trial closing. Teman-teman tuh kadang-kadang agent tuh suka malu minta uang gitu. Kan kita bukan minta uang itu untuk buat kita pakai gitu loh. Kita bukan minta uang itu buat belanja, buat habis itu kan enggak. Nah, trial closing ini harus mantap teman-teman. Setelah teman-teman bercerita, oke, next-nya trial closing nih. Apa pertanyaannya? Pertama, Pak, bagus nggak program ini? Nah, kalau dia bilang, bagus, oke. Kalau ini bagus, Pak, program ini bisa membantu Pak Ali, berarti bisa juga dong membantu Bapak juga. Nah, Bapak Ali itu ceritanya kita lagi ceritain Pak Ali punya presentasi tadi ya, yang rekening A, rekening B, Ali berencana menabung 2 juta per bulan gitu, Kak. Itu saya udah nggak jelasin lagi, teman-teman kalau yang belum ngerti tanya leadernya ya, cepet-cepet tanya leadernya. Apapun yang saya sampai ini kalau nggak ngerti, cepet tanya leadernya supaya teman-teman bisa cepat bergerak, oke? Nah, kalau program tadi kan saya ceritain programnya Pak Ali menabung misalnya 2 juta, bukan menabung ya investasi gitu kan, menyisihkan dana gitu kan 2 juta gitu kan ya. Nah, dan dapat manfaat 500 juta kalau meninggal begitu ya. Nah, kalau program ini bisa membantu Pak Ali yang saya ceritakan tadi Pak, berarti bisa juga nggak membantu Bapak? Bisa kan Pak? Nah, kalau ini bisa juga membantu Bapak, boleh nggak saya bantu untuk buka program perlindungan ini Pak? Nah, udah itu aja teman-teman. Langsung langsung kalau saya sukanya dengan yang ringan-ringan, langsung, "Oh gitu ya, bagus bagus bagus," gitu kan. Kalau dia udah bicara begitu, ingat ya, jangan jangan pernah ada kata-kata begini loh, "Bagus ya, Pak?" "Ya udah, Bapak udah pikirin ya." "Oke kan, Pak?" Berulang-ulang ditanya itu, "Oke kan, Pak? Bapak udah pikirin kan? Bagus kan?" Udah jangan berulang-ulang, teman-teman. Langsung aja kalau sudah seperti itu trial closing, langsung trial closing-nya apa? Kalau saya lebih suka dengan yang ringan-ringan, tanyanya gini langsung, "Pak, maaf tinggi badan Bapak berapa? Berat badan Bapak berapa?" Itu kan ringan-ringan, pasti dia kan ngomong, "Wah, Bapak bagus banget," gitu kan, standar nih, ya, tinggi dan berat badannya. Jadi Bapak bisa terlindungi dengan baik gitu. Nah terus udah lanjut, alamat surat menyurat atau mungkin alamat emailnya Pak gitu. Bapak pendidikan terakhir di mana gitu. Terus lulusannya sarjana S1 Pak, S2 atau S3 gitu. Nah itu yang ringan-ringan membuat dia happy pertanyaan itu. Nah tapi pada saat setelah dia udah oke, langsung minta KTP. Ya kalau offline, kalau dulu offline kita bisa langsung minta KTP, kita foto gitu kan, betul nggak? Nah tapi kalau nggak offline, nah kalau offline biasanya paling enak langsung, "Boleh Pak saya bantu minta KTP-nya." Setelah minta data ya, setelah minta data, tinggi badan, berat badan, alamat email gitu ya, yang ringan-ringan aja. Terus kemudian, "Pak boleh saya pinjam KTP-nya?" Nah, kalau dia udah keluarin, ada 2 macam nih, dia langsung keluarin KTP, atau yang dia nggak keluarin KTP-nya, langsung baru 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 sadar gitu, "Loh kok KTP?" Gitu kan, betul nggak? Nah, jadi waktu dia minta kartu kredit,
Pak sekalian aja dengan kartu kreditnya Pak, gitu. Ini boleh loh dengan kredit card, auto debit gitu, bagus dengan auto debit kredit card ya. Nah, terus oke, setelah itu, setelah minta data, kartu kredit, KTP. Nah, tapi kalau yang nggak mau keluarin KTP-nya gimana? Nggak apa-apa teman-teman, kalau nggak mau keluarin KTP, teman-teman bertanya lagi. Itu artinya masuk ke handling objection, oke? Nggak semua masuk ke handling objection kok teman-teman. Kalau trial closing-nya udah lancar, berarti nggak ada objection apa-apa. Tapi pada saat dia belum mau tanda tangan atau dia belum mau kasih kartu KTP-nya, berarti ada handling objection. Oke, next. Nah, kalau presentasinya udah lancar, dia closing, trial closing-nya lancar, semua aman, ya closing. Tapi kalau dia nggak closing, ini masuk ke handling objection. Nggak banyak teman-teman dengerin saya, mungkin teman-teman nanti tips ini bisa membuat teman-teman juga jadi bisa menghandle objection di lapangan. Cuma ada 9 tip penolakan dan 9 ini berulang-ulang selama saya 18 tahun di Prudential. Ini terus yang diomongin. Jadi teman-teman lancarin aja, ingetin aja gitu loh. Nomor 1 dia akan ngomong gini, ya tadi kan kalau trial closing lancar, beres, udah kasih KTP. Tapi waktu dia minta KTP, terus dia langsung bisa gini, "Hah? Kok KTP? Ah, kok kartu kredit cepet amat?" Gitu ya. "Jangan dulu dong, saya tidak punya uang buat beli asuransi." Gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi pemikiran kita? Nah, disinilah kita baru masuk handling objection setelah kita udah presentasi. Tapi jangan pernah kita menjawab ini dulu sebelum kita lakukan presentasi dan fact finding ya teman-teman ya. Artinya itu masih mentah banget, tapi teman-teman udah beradu mulut gitu loh. Udah melakukan hal-hal yang nggak bagus sebenarnya itu kayak kita nggak mau menang gitu. Kita nggak mau menang dalam pembicaraan, tapi kita mau edukasi gitu loh untuk orang tersebut ya. Kalau ada handling objection seperti ini, "Saya tidak punya uang, bagaimana?" Gitu, untuk beli asuransi. Nah, apa jawabannya sebenarnya teman-teman? Saya pasti teman-teman udah punya jawaban juga, agen-agen yang sudah lama ya, apalagi leader ya. Tapi ini standar ya, untuk saya berulang-ulang bicaranya begini teman-teman, "Betul Pak, saya juga setuju Pak, kalau orang itu suka kadang-kadang tidak mampu membeli asuransi. Tapi justru Pak, ya, bukan karena nggak ada uangnya orang tidak membeli asuransi, justru cara pikirnya bahwa asuransi itu tidak dibutuhkan. Setuju nggak, Pak? Iyalah nggak butuh lah asuransi, ya bukan nggak butuh sih butuh, tapi nggak punya uang. Ya Pak, untuk memutuskan asuransi sebenarnya itu hanya menyisihkan, ya bukan menyisakan Pak. Bukan menyisahkan dana, tapi pasti bisa untuk uang untuk asuransi. Kenapa begitu? Karena membayar yang namanya premi itu hanya uang kecil, Pak, ya. Kalau saat ini masih bekerja untuk bayar premi yang kecil saja itu tidak bisa, tidak mampu untuk dibayarkan. Bagaimana kalau nanti ada resiko sakit? Bagaimana caranya? Sakit itu udah tidak ada penghasilan, tetapi harus membayar biaya rumah sakit yang besar banget dalam kondisi tidak berpenghasilan. Nah, itu menurut saya sangat prihatin ya. Nah, jadi kalau bilang untuk tidak punya uang untuk beli asuransi, sebenarnya ini uang kecil untuk membuat satu rekening, Pak. Rekening ajaib. Rekening ajaib ini yang bisa mengurus semua pembayaran tagihan. Tagihan rumah sakit, saat sakit kritis ataupun meninggal. Nah, asuransi ini sebagai prioritas pertama kita mengerti, asuransi itu adalah prioritas pertama setelah kebutuhan pokok. Nah, inti ceritanya gitu loh, teman-teman. Intinya ya, asuransi itu adalah kebutuhan prioritas pertama setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, itu ya, teman-teman ya, untuk ada di rencana pengeluaran bulanan. Rencana pengeluaran bulanan, asuransi adalah prioritas pertama setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kenapa demikian? Ya tadi itu ya, preminya kecil. Kalau sekarang preminya kecil aja dianggap tidak bisa biaya yang besar 200 juta, 250 juta
apabila terjadi resiko. Nah, itu teman-teman ya intinya. Oke, next yang kedua. Next yang kedua. Yang kedua, teman-teman, saya masih punya cicilan kredit rumah. Oke, saya masih punya cicilan kredit rumah. Ya, udah bagus ya suaranya, bagus nggak? Ini putus-putus katanya. Saya punya cicilan rumah. Nah, jawabnya gimana teman-teman? Kalau dia bilang saya punya cicilan rumah, sebenarnya cicilan rumah itu betul Pak, Bapak mempunyai kredit rumah. Kredit rumah itu kan Bapak harus terus-menerus membayar. Terus-menerus membayar itu kan 10 tahun, mungkin 15 tahun. Itu betul memenuhi kewajiban tersebut memang Bapak pasti mampu. Tapi apabila terjadi sesuatu resiko, sakit ataupun sakit kritis, ya, apakah cicilan itu bisa diteruskan oleh istri atau oleh anak-anak Bapak? Nah, itu keluarga Bapak ya, bahwa tetap tinggal di situ dan untuk nah, mekanisme asuransilah yang bisa memberikan rumah itu menjadi milik keluarga apabila seorang ayah sudah tidak lagi ada di dunia ini dan sudah tutup usia. Ya, teman-teman ya. Jadi saya masih punya cicilan kredit rumah. Ya, betul cicilan kredit rumah masih bisa 10 sampai 15 tahun ke depan. Dan hari ini punya penghasilan, ya. Ingat dari tadi, ini cuma cara pengelolaan pengeluaran, Pak. Oke, ya. Kalau mau tetap di rumah yang indah, ya, tetap ini akan menjadi milik keluarga, ya. Teman-teman, memang Bapak perlu yang namanya asuransi, ya, supaya kalau nanti check out dari dunia ini, ya, tetap rumah itu akan menjadi milik. Nah, tetapi kalau sampai sakit kritis sekalipun, nggak bisa bekerja lagi. Apakah bisa cicilannya untuk diterusin? Kan nggak bisa, Pak. Maka ambillah asuransi untuk krisis cover, menjaga aset yang ada. Melestarikan aset yang ada ini dari hasil klaim krisis cover, kita bisa selesaikan kredit rumah. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Saya tidak butuh asuransi. Nah, ini banyak nih, saya tidak butuh asuransi. Gimana caranya? Saya sangat setuju, Pak, kalau Bapak mengatakan tidak butuh asuransi. Apakah menurut Bapak nih, seseorang yang sudah sakit di rumah sakit, seseorang yang mengalami cacat tetap total, apakah mereka perlu asuransi, Pak? Mereka nggak butuh asuransi memang, Pak. Tetapi yang butuh asuransi adalah mereka yang ditinggalkan. Keluarga yang tetap harus berjalan hidupnya. Mereka nggak butuh asuransi, Pak, apabila sudah masuk di rumah sakit. Betul. Tetapi apa yang terjadi? Justru asuransi itu tidak dibutuhkan pada saat orang sudah sakit. Kenapa? Perusahaan asuransi sudah tidak akan lagi. Nah, asuransi. Kenapa? Karena saat sehat, punya uang, sorry teman-teman, tadi terputus ya, masih bisa dengar suara saya? Iya, Bu, sudah jelas, Bu, Oke, suaranya, Bu. sudah jelas ya. Nah, teman-teman, intinya kalau dia bilang saya tidak butuh asuransi, betul Pak, hari ini Bapak tidak butuh asuransi, saya juga percaya itu ya, Bapak nggak butuh asuransi.
Tapi apakah asuransi itu dibutuhkan nggak sama orang yang lagi sakit sekarang di ICU? Nah, dia juga nggak butuh sebenarnya, yang membutuhkan siapa? Keluarganya keluarganya. Dan Pak, saat tidak butuh asuransi dan merasa tidak penting asuransi, justru di situlah harus masuk. Itu artinya lagi sehat punya uang. Kalau udah nggak sehat, punya uang miliaran sekalipun, itu udah nggak bisa masuk. Nah, disitulah pentingnya asuransi, membeli asuransi ketika Anda sehat, gitu ya. Oke, yang keempat, apa itu? Saya diskusi dulu ya dengan istri saya ya, teman-teman. Jika Anda menanyakan kepada istri Anda, nih kalau saya mengatakan gini sama seorang bapak ya, kalau saya lagi prospek dia ya, "Pak, Bapak boleh bertanya sama istri, tapi tidak ada istri yang kalau tahu fungsinya asuransi, itu dia menolak untuk suaminya masuk asuransi." Sebetulnya istri itu juga bingung kalau nanti ditanya sama bapak. Kalau bapak tanya, "Mau nggak beli asuransi?" Istrinya berpikir nanti kalau saya bilang mau, artinya kok saya mengharapkan bapak meninggal, gitu. Nah, tetapi kalau kita berpikir bahwa asuransi itu untuk ibu ditanya, dia juga nggak enak jawabnya. Nah, Pak, seorang istri apabila menjadi janda, nggak ada yang menolak untuk menjadi janda yang ada duit, yang sudah punya uang untuk kehidupan keluarganya terjamin, Pak. Nggak ada janda yang menolak itu. Nah, jadi gimana? Kalau mau diskusi dulu dengan istri, menurut saya nggak perlu. Ya, bagaimanapun juga ini adalah keputusan seorang pencari nafkah. Nah, namun Pak, jauh di hati istri, saya percaya nih Pak, mereka juga memikirkan bagaimana ya kalau suatu hari si ayah tidak ada, bagaimana ya saya harus melakukan untuk mendapatkan penghasilan untuk anak-anak saya. Pasti istri punya pemikiran gitu. Tapi alangkah lebih baik begini loh Pak, Bapak closing dulu, dapat polis, karena Bapak masih sehat dan Bapak berpenghasilan besar, Bapak closing dulu. Bapak pulang, Bapak kasih polisnya ke ibu dan Bapak katakan, "Sayangku," gitu misalnya ya, "sayangku, ini hadiah terindah dalam hidupku sepanjang hidupku, aku mau menjaga dan mencukupi setiap pengeluaran, setiap kebutuhan keluarga ini. Dan ini hadiah terindah bukti cinta abadi saya untuk kamu sayang, bersama anak-anak. Jadi semua kebutuhan Anda, semua kebutuhan eee, istri dan anak saya yang saya sayangi, itu tidak akan menjadi terlantar." Ya, itulah bukti yang namanya cinta abadi. Apakah bukti cinta abadi itu sertifikat nikah, teman-teman? Bukan, sertifikat nikah mah nggak ada apa-apanya. Tapi bukti cinta abadi itu adalah polis asuransi. Ya. Nah, kalau teman-teman berpikir, teman-teman memberikan edukasi kepada si pencari nafkah untuk diskusi dulu dengan istrinya, kita harus ketemu istrinya. Kalau dia bilang, "Nggak bisa, tapi istri saya juga untuk mengambil keputusan ini," gitu ya. Teman-teman, jangan biarkan si bapak yang bercerita, Anda harus ketemu dengan istrinya. Tapi kalau tipe bapak itu adalah pragmatis dan orangnya mau gitu ya untuk mendengarkan kita kasih usulan bahwa, "Nanti Pak, kalau udah jadi polis, Bapak bicara sama istri Bapak bahwa inilah hadiah ya untuk menjaga istri dan anak-anak. Tanggung jawab saya sebagai seorang pencari nafkah untuk istri dan anak-anak yang dicintai dan ini cinta abadi ya. Inilah bukti cinta abadinya." Nah, itu bisa juga teman-teman. Nah, keempat, kelima. Apa coba kelima? Nah, handing objection-nya saya mau bandingkan dulu ya dengan asuransi lain. Nah, biasanya kalau dibilang, "Saya mau bandingin dulu dengan asuransi lain," terus teman-teman udah mulai ngeper. Nggak usah teman-teman, ya. Teman-teman katakan kepada si bapak, "Betul Pak, kalau Bapak mau, membandingkan dengan asuransi lain sih saya setuju banget Pak. Tapi ada berapa perusahaan asuransi di luar sana. Bapak jangan bandingin cuma satu atau 2 Pak, ya. Saya percaya di dalam asuransi itu ada kriteria yang berbeda. Ya, saya percaya juga kriteria berbeda itu yang membuat premi juga berbeda. Ingat, kriteria di dalamnya membuat premi berbeda. Jadi kalau Bapak mau, Bapak bisa bandingkan dengan lebih dari 45 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Pak, menurut saya, kalau Bapak mau membandingkan boleh aja sih, Pak.
Tapi selama Bapak membandingkan begitu banyak perusahaan asuransi jiwa, Bapak belum terproteksi loh. Apabila terjadi pada saat Anda membandingkan, Bapak membandingkan, bagaimana Pak penyesalan yang terjadi Pak? Ya. Nah, oleh sebab itu lebih baik Bapak buka dulu aja sekarang sama saya. Kenapa? Karena toh ada yang namanya free look. Nah, kalau teman-teman enak ya mau bicara free look ya. Kalau saya sih nggak apa-apa untuk dikasih tahu. Kan ada 14 hari Pak, Bapak bisa pelajari polisnya. Nah, kalau nanti Bapak nggak setuju, ada free look kok Pak. Nggak usah khawatir kok Pak. Nah, biasanya begitu ya teman-teman kalau saya tantangin seperti itu supaya dia biar biar saya datengin lagi gitu loh. Karena sekarang dia juga belum ada pemilihan yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Closing aja dulu gitu ya. Oke. Terus 6, next. 6. Wah, udah jam 4.30 loh. Yuk, biarlah Tuhan yang menyediakan segalanya. Nah, biarlah Tuhan yang menyediakan segalanya. Aduh, betul banget Pak, saya setuju Pak. Saya setuju kita punya Tuhan yang luar biasa ya Pak. Dia mencukupi kita, dia juga menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi Pak, kita manusia ada kepintaran, kembangkan kebijaksanaan dan kepintaran kita juga. Setuju banget sih Pak. Ya, kalau kita sekarang mengandalkan Tuhan, saya pun mengandalkan Tuhan. Tapi pernah nggak Bapak terpikir bahwa, eee, Tuhan memang mengirimkan saya untuk ketemu sama Bapak, dia menyediakan semuanya ini, ternyata tentang keuangan Bapak yang begitu, banyaknya hasil yang sudah dihasilkan dari bekerja berpuluh-puluh tahun, untuk dikelola, untuk jauh dikirim sama Tuhan, untuk bisa mengelola keuangan ini, menjamin Bapak jauh lebih baik nanti di masa depannya. Nah, kan kita punya kepintaran, kita punya kebijaksanaan. Apakah dengan kepintaran dan kebijaksanaan itu kita boleh tidur-tiduran aja di dalam kamar? Kita boleh nggak penting lagi untuk dipikirkan keuangan masa depan? Kan nggak juga, Pak. Ya, Pak, ya, setuju. Oke, nomor 7. Anda terlalu memaksa, saya tidak mau maaf ya, Pak. Ini saya semuanya saya role play ya, apa yang saya katakan sebenarnya ya kepada nasabah kalau dia katakan ini ya. Mohon maaf ya, Pak, kalau saya kayaknya memaksa. Kenapa, Pak, saya terlalu memaksa seperti ini, Pak? Karena saya tahu, Pak, sesuatu yang baik untuk orang itu memang kadang-kadang nggak enak. Contoh ya, punya anak sakit, kita paksakan dia makan obat. Dia nggak mau minum obat, tapi kita tahu minum obat adalah yang terbaik buat anak kita. Nah, saya juga meyakini kalau seorang dokter, kadang-kadang dokter memaksa pasiennya untuk berobat, terus untuk dioperasi. Pasiennya nggak mau, nggak siap operasi, tapi dokter bilang, "Kamu harus operasi." Dan harus mengikuti. Nah, dokter punya keyakinan dokter agak hari ini saat ini, kenapa saya memaksa Bapak? Karena saya tahu bagaimana pentingnya asuransi ini untuk penghasilan Bapak yang begitu besarnya setiap bulan Bapak dapat. Dan saya tahu banget, Pak, kenapa saya memaksa Bapak seperti ini. Saya sedang berlomba lari, Pak. Saya sedang berlomba lari bersama dengan resiko. Di sebelah saya itu ada resiko, Pak. Lagi berlomba lari. Kalau resikonya datang duluan kepada Bapak, saya give up. Ya, saya nggak memaksa lagi, Pak. Tapi kalau saya yang datang duluan seperti hari ini ke Bapak, resiko itu masih ada di belakang saya. Disitulah makanya saya agak sedikit memaksa. Mohon maaf ya Pak, kalau saya terlalu memaksa. Tapi ini untuk kepentingan dan karena saya mengasihi Bapak untuk jauh lebih baik lagi keuangannya. Oke? 9, 8. 8 apa ya? Oh, teman saya juga agen. Aku akan ambil aja dari dia. Ya, suka ada begitu ya. Apa yang harus dijawabnya? Kalau saya jawab begini, "Pak, benar Pak, Bapak punya teman agen." Kalau dia benar Bapak itu teman Bapak,
Hari ini Bapak tidak memiliki polis asuransi, artinya Bapak belum punya sahabat sejati loh, Pak. Kalau dia benar teman Bapak, harusnya dia sudah menawarkan Bapak dan Bapak udah closing dengan dia. Tapi hari ini yang datang itu saya. Saya menyodorkan diri untuk menjadi sahabat sejati. Sahabat sejati itu gini loh, Pak, kalau ada kesusahan, itu sahabatnya datang. Tapi kalau ada kegabat, biasa-biasa aja, Pak. Tapi hari ini saya datang ke Bapak untuk menjadi sahabat sejati. Nah, kalau hari ini Bapak berpikir ada teman yang jadi agen asuransi, ya nggak apa-apa, Pak. Biar aja dia. Tetapi dia tidak datang ke Bapak dan sayalah yang menyodorkan diri saya untuk servicing polis Bapak dan menjadi sahabat sejati di mana keluarga Bapak saat memerlukan, saya akan hadir dan menservis polis Bapak. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, 9 yang terakhir. Tadi kan ada 9. Oke, asuransi bertentangan dengan agama saya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau teman-teman berpikir asuransi itu bertentangan dengan agama, menurut saya agak sedikit ini ya Pak ya. Gini loh Pak, satu hari kalau 100.000, oke? Satu hari biaya hidup berapa sih Pak? Umpama 100.000. 100.000 kali 365 hari, berarti kan 36.500.000 ya, kurang lebih segitu ya. Hari ini Pak, kalau asuransi memberikan 400 juta, berarti 300 kalau 300 satu hari 100.000, satu tahun berarti kan 36 juta, betul nggak? Tapi kalau dikasih sama asuransi 400.000 Pak, 400 juta, sorry, 400 juta, artinya kan bisa 10 tahun biaya hidup ditanggung ya Pak ya. Artinya anak tetap sekolah, biaya hidup tetap berjalan, 10 agama. Karena yang saya tahu ya, sorry nih kebetulan lagi puasa, mungkin ya dari muslim saya pernah dengar ada satu, ustadz yang bicara gini, apabila seorang ayah menelantarkan istri dan anak-anaknya menjadi fakir miskin, itu adalah dosa baginya. Itulah dosa baginya, benar nggak? Jadi artinya agama pun mengajarkan, jangan pernah seorang ayah, seorang mencari nafkah itu tidak menyiapkan, tidak menyediakan kebutuhan keluarganya. Ya, walaupun Anda sedang tidak berada di sekitar mereka, walaupun tidak ada di sekitar mereka, tapi nafkah jasmani itu perlu diberikan dan jangan menjadikan anak itu menjadi fakir miskin. Itu adalah dosa bagi orang tuanya. Nah, agama pun mengajarkan seperti itu. Justru dengan membeli asuransi jiwa, justru dengan membeli asuransi tentang kesehatan, membuat istri tidak lagi berhutang kalau seorang ayah kena mau bypass jantung, ya, kena yang namanya stroke. Tidak usah berhutang, membayar hutang karena resiko itu. Sebetulnya agama juga mengajarkan sih Pak, itu sih pemikiran saya ya Pak, agama juga mengajarkan bagaimana seseorang tidak boleh membuat anggota keluarganya menjadi menderita. Walaupun dia tidak ada, sekalipun dia harus menafkahi. Begitu kan Pak? Nah, itulah menurut saya kalau bilang agama bertentangan, enggak sih menurut saya agama mengajarkan untuk tetap hidup sejahtera, damai di dalam satu keluarga, dan tidak membuat keluarga yang ditinggalkan itu tidak dinafkahi. Dan nafkah itu penting. Ya, oke? Udah ini aja. Lanjut, next. Selanjutnya apa ya? Udah 1 jam loh, mau diselesaikan ya. Udah 1 jam lebih. Oke, itu tadi kan basicnya ya. Boleh lanjut Kak, Pak Hot? Teman-teman masih bisa lanjut? Lanjut, Bu Helen, Wow. silakan. Ya. Oke, saya mau memberikan terbaik ya buat 1.300 orang nih, luar biasa nih. Ada 1.300 orang, saya pikir setelah ini teman-teman mungkin bisa terus closing yang bagus banget. Oke. Nah, itu tadi kan basic ya, itu kan tadi basic ya, tadi selling cycle basic, tapi ketemu advance gimana? Nah, saya mau teman-teman big case ya, big closing. Ngomongnya sama aja kok, mau ketemu yang 300.000 sama yang nabungnya 30 juta, sama aja. Deg-degannya sama nggak deg-degannya? Nah, sebenarnya closing itu mudah teman-teman. Kalau kita sudah fact finding bagus, terus kita ketemu nih advance nih, orang advance ya, high level
Nah, biasanya kalau untuk high level itu, Pak, namanya Pak K lah ya, pakai, betul sih Bapak sudah bekerja dari usia 25 sampai 55 tahun. 30 tahun itu masa produktif, setuju nggak? Masa produktif itu artinya Bapak punya income, hidup dengan aset yang terus bertambah, punya mobil baru, punya rumah, punya tanah, dan lain-lain. Kemudian bisnis juga berkembang terus. Mulailah bisa berinvestasi, deposito ya, mulailah beli properti. Nah, itu biasa, 30 tahun masa produktif. Pernah nggak Pak Ken, pernah nggak terpikir 30 tahun kemudian 55 sampai 85, 30 tahun itu masa non produktif. Nah, setiap kita bekerja sampai usia pensiun, kita pasti punya satu yang namanya, resiko yang harus dilewatin dulu ya, yang warna merah bawah tuh teman-teman. Lewati dulu 30 tahun masa produktif ini. Selama produktif ini aman dari resiko kehidupan, maka kita perlu menikmati 55 sampai 85. Masa non produktif menjadi aman dan nyaman, setuju ya? Kalau hari ini Pak Ken usianya 40 tahun, Pak Ken usia 40 tahun. 40 tahun, Pak, masih sampai nanti pensiun, amankan dulu, Pak, dari resiko kehidupan, oke? Nah, kenapa begitu? Next, yuk lanjut lanjut, next. Nah, kenapa begitu? Ini saya bicara high level ya, orang yang high level ataupun middle high, itu mempunyai hasil akhir yang tadi, yang hasil akhir dari, dia punya keuangan, oke? Hasil akhir dari sebuah keuangan, sebenarnya itu adalah bebas finansial, setuju nggak, Pak? Ya, hari ini kalau Bapak tadi bilang, "Nggak usah lah, asuransi, ada BPJS." Oke, saya setuju, ya, ada BPJS, ya udah. Terus hari ini bilang, "Saya juga udah punya asuransi kesehatan yang udah di-cover sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika." Saya setuju juga itu, Pak. Tapi hari ini yang saya bicara, bagaimana hari ini menjadi produktif untuk bebas financial nanti, ya nggak? Ya, yang tadi aman dan nyaman. Yang disebut bebas financial itu, Pak, yang pertama itu bebas dari hutang. Nah, hari ini Bapak pengusaha besar, tadinya cuman punya satu pabrik, mau punya 2 pabrik, pasti ada loan dari bank, ya, ada pinjaman dari bank. Dari pabrik kedua mau punya lagi pabrik ketiga. Nah, itu ada loan. Bagus nggak? Itu bagus banget. Itu adalah hutang produktif, ingat ya. Tapi kalau hutangnya konsumtif, yaitu hutang kartu kredit, itu nggak bagus. Ada compound interest, ya, yang terus bunga berbunga. Nah, tapi yang namanya hutang dagang, orang yang namanya sudah punya bagus banget usahanya, pasti ada loan ya, loan itu hutang bank. Itu bagus banget karena dia tahu dengan hutang ini bisa dibayarkan bunga dan dia punya bisnis, berkembang bisnisnya. Nah, nggak masalah itu Pak, gitu. Nah, ini saya cerita yang nomor satu ya, yang saya closing. Tapi teman-teman boleh lihat ada 7, teman-teman capture aja, saya nggak sempat untuk cerita 7 ini ya teman-teman. Saya cerita yang satu aja. Jadi yang kedua itu bebas finansial itu, betul nggak punya liquid money, cash is the king. Jadi bagaimana kalau terjadi resiko ada duit ya, orang sakit kritis, kena kena yang namanya gagal ginjal, lebih baik ada duit 2 miliar loh di kantong loh, setuju nggak? Kalau ada 2 miliar di kantong, sakit pun hilang teman-teman. Nah, cash is the king, bisa beli apa aja, ya, kebahagiaan pun memang nggak bisa dibeli, tapi paling nggak itu akan membawa satu kebahagiaan karena nyaman, ada uang di kantong. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan sekolah yang terbaik, itu udah betul, bener banget, itu di bebas financial di ujungnya ya, di usia pensiunnya nanti ya, 55 sampai 85, nomor 4, asuransi itu tersedia sampai hari tua. Setuju nggak bebas finansial di hari tua itu maksudnya asuransi itu ada sampai hari tua. Jadi hari ini punya penghasilan besar, jangan menunggu beli asuransinya di hari tua. Nanti udah terlalu mahal, penghasilan udah menurun, nah nggak punya asuransi yang bagus. Nah oke, yang kelima, rumah nyaman di hari tua. Nah betul nggak? Pengen rumah nyaman itu jangan dijual, di Menteng ada rumah 50 miliar, dijual karena anak-anak belum mapan, maka buat biaya hidup. Rumahnya dari Menteng pindah ke Bekasi. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk bebas finansial di hari tua nanti. Betul nggak? Nah, itu rumah nyaman sekarang ada di Menteng 50 miliar, bagaimana caranya melestarikan rumah itu? Oke, yang keenam, menikmati hidup, enjoy life. Ya, hari ini udah bekerja 30 tahun. Pak, setuju nggak Bapak mau enjoy nantinya di 30 tahun tidak produktif?
Iya betul. Tapi hari ini Bapak was-was kan, anak belum berhasil, anak belum sukses. Jadi Bapak mau pakai uang, ya, Bapak mau pakai uang, Bapak ragu-ragu, betul nggak Pak? Bapak mau pakai duit nih, Bapak punya sih 100 miliar, ya, Bapak punya tuh uang 100 miliar, tetapi Bapak nggak bisa enjoy life karena anak-anak belum mapan. Kalau karena Bapak mau kasih warisan buat anak-anak, padahal Bapak punya harta loh 100 miliar, betul nggak? Nah, gimana sekarang kita create untuk aset harta baru 100 miliar, Pak. Supaya nanti di akhirnya, ya di endingnya hidup itu, tujuan hidup, keuangan ini, ya udah enjoy enjoy life-nya bisa tercapai karena Bapak sudah meng-create satu aset baru 100 miliar. Bapak nggak usah pusingin aset Bapak 100 miliar itu boleh pakai nggak ya? Udah enjoy aja, pakai aja, mau keluar negeri, mau beli Ferrari, mau beli Bentley, mau beli mobil bagus, mewah, udah pakai aja gitu. Ya, karena kenapa? Kita udah create aset baru 100 miliar. Nah, itu ya, bisa ya nomor 6. Nomor 7 mempersiapkan warisan bagi yang dicintai. Itu udah pastilah ya, udah banyak lah ini ya, cara-cara ngomongnya ya. Nah, semua dimulai dari kemampuan mengelola keuangan teman-teman sebenarnya. Nah, bebas financial 7 ini saya cuma mau kasih contoh satu ya, yang nomor satu tadi bebas dari utang ya. Nah, itu yang saya lakukan, saya closing di tahun 2015 teman-teman. Tahun 2015 saya ketemu seorang bapak, dia pengusaha besar, luar biasa, usia 40 tahun. Kemudian saya cuma datang ke sana, saya bicara tentang tadi bebas dari hutang, ya. Gimana caranya kalau nanti di bank, ya, menyita semua harta yang sudah Bapak bekerja, sekarang usia 40, 21 tahun loh bekerja loh. Hari ini istri dan anak-anaknya tinggal di Singapura, ya. Nanti mau sekolahnya itu adalah di Amerika. Nah, gimana caranya kalau terjadi sesuatu, Bapak tidak disita semua pabriknya, perusahaannya, karena Bapak ada loan di bank. Nah, akhirnya saya membuka pikiran demikian, next. Yuk, lanjut. Teman-teman udah mau siap-siap buka puasa ya? Sorry ya, nggak apa-apa ya, kira-kira 15 menit lagi boleh ya? Oke, semua itu dimulai dari mana? Dari kemampuan mengelola keuangan, Pak. Ya, oke next. Bagaimana caranya untuk mengelola keuangan ini? Nah, yang dipentingkan adalah financial planning. Bagaimana memplanningkan, merencanakan keuangan keluarga untuk tujuan hidup tercapai. Ingat ya, kalau tadi bapaknya bilang, saya udah punya hospital, saya udah punya BPJS, saya udah punya rumah sakit yang cukup buat saya kalau sakit gitu ya. Pak, hari ini yang saya tawarkan itu bukan untuk hanya rumah sakit, tapi tujuan hidup tercapai. Ya, karena tujuan hidup tercapai, Pak, rumah sakit, bahwa resiko, penyakit, itu Mas strata paling rendah, Pak, di asuransi. Saya hari ini bicara tentang strata yang paling tinggi, level yang paling tinggi tinggi tentang asuransi. Ya, itu Bapak udah nggak perlu lagi deh untuk kesehatan mah, pakai duit sendiri juga banyak udah di tabungan atau di kas atau di keuangan perusahaan ya, udah banyak. Tapi ini bagaimana tujuan hidup tercapai, ini loh yang saya tawarkan, oke? Next. Nah, strata yang lebih tinggi ini kita bicara apa? Contoh seperti ini, kalau ini mah rumah sakit Bapak katanya udah ada, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini klaim PPh saya teman-teman, itu hanya 4 hari di rumah sakit, nggak enak badannya, ini tahun 2020 teman-teman. Nggak enak badannya, terus sakit ya, terus langsung dia berangkat pergi ke Singapura, ternyata sesak napas, harus di-bypass jantung, jantungnya sudah 99% tersumbat. Nah, terus gimana? Nah, saya udah buat yang namanya, LOG, Letter of Guarantee, untuk dia pergi ke Singapura, langsung dilakukan operasi di Januari 2020. Kok 92.000, 1 miliar. Coba kalau nggak ada PPh ini, gimana caranya? Inilah cara mengelola keuangan, di mana uang kecil loh itu, tapi untuk membentuk uang besar apabila diperlukan seperti ini, teman-teman. Oke, next. Nah, ini klaimnya. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah bukan tentang hari ini Bapak sudah begitu kaya, banyak uangnya, tapi bagaimana tujuan hidup tercapai. Oke, saya cuma mencontohkan 1 miliar. Ada Bapak bijak 30 tahun menyiapkan
dana darurat 1 miliar nih Pak Ken. Ini saya bicara 1 miliar nih, 1 miliar, tapi Bapak perlunya bukan 1 miliar sebenarnya. Minimal Bapak perlunya adalah 30 miliar, saya bilang gitu. Ya, tapi saya kasih contoh yang 1 miliar. Contoh menabung di bank. Menabung di bank 1 miliar. Ya udah, gimana caranya untuk setiap tahun? Betul nggak? 10 tahun baru terbentuk 1 miliar. Tapi selama 10 tahun itu was-was. Nah, Pak Ken, hari ini Bapak bukan perlu 1 miliar. Pak Ken perlu tuh 30 miliar. Tadi kita udah hitung ya 30 miliarnya ya dari hilang. Ada nggak suara saya? Sekarang udah jelas, Bu. Coba di... Ada suara? Oke. Nah, ingat ya, oke. Lanjut, kita lihat ya. Supaya nggak was-was, untuk mengumpulkan uang 1 miliar, ada program yang berbeda. Next, klik. Oke, mekanisme asuransi dipakai, Pak. Yang tadi seperti saya bilang, saya bukan menawarkan hanya kesehatan. Kesehatan aja perlu kalau belum ada ya untuk diproteksi. Tapi hanya 24 juta per tahun. Nah, kemudian dananya sudah tersedia 1 miliar. Sejak kapan tersedia? Sejak bulan pertama sudah menjadi nasabah prudensial. Dana tersedia 1 miliar. Nah, sampai usia 85 tahun, Satu miliar dana itu tersedia. Ini itu ya. Jadi ruginya di mana? Nggak ada rugi kan? Nggak ada rugi. Usia 85 tahun itu ditanggung 1 miliar apabila terjadi sesuatu sakit kritis. Tapi Bapak perlunya 30 miliar, Pak. Ini untuk apa? Untuk peace of mind. Untuk yang namanya kita punya ketenangan pikiran, ya. Enak gitu menjalankan hidup. Tenang ya. Oke, next. Nah, dari sinilah lihat next. Oke, next. Bisa next? Nah, ini saya udah nggak usah bahas ya kondisi penyakit kritis ini ya. Oke, yang tadi lihat CCB 61 plus Prutop. Prutopnya saya nggak bahas. Nanti teman-teman tanya sama leadernya. Lihat ya, usia 30 tahun cuma 2 juta per bulan. Nilai tunai tahun ke-20 pun ada 896 juta. Nah, si Bapak ini usia 40 aja ada kok 3.250.000. Hanya 3.250.000 tuh nilai tunainya ada 1,2 miliar. Ini untuk mencapai 1 miliar loh, teman-teman. Ya, kalau ada terjadi apa-apa. Usia 50 tahun hanya 5 juta, ya. Itu mempunyai yang namanya proteksi 1 miliar, ya. Itu langsam dikeluarkan kalau terjadi sakit kritis. Belum lagi Prutop kita keren banget gitu ya. Penyakit kritisnya itu nggak harus parah banget, nggak harus parah, teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat ya, nanti ininya ya, tanya sama leadernya. Oke, nilai tunai tahun ke-20 pun ada 1,2 miliar. Oke. Nah, akhirnya saya menceritakan ini, teman-teman. Stuck ya? Halo? Iya, Bu Helen. Halo, putus lagi ya? Oke, next ya. Oke, akhirnya mekanisme asuransi itu adalah menjaga harta. Bagaimana harta yang sudah ada kita jaga, dan harta yang ada kita lestarikan. Kemudian harta yang ada ini kita mendistribusikan harta itu gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi bukan sekedar asuransi itu, jangan bicara paling rendah adalah resiko kalau masuk rumah sakit dibayarin. Ya, itu mah udah biasa banget dibayarin. Tapi kita masuk kepada mekanisme asuransi sebagai penjaga harta kita dan mendistribusikan harta dengan lancar. Oke, next. Teman-teman sebentar ya, ini udah mau habis. Nah, life insurance financial planning.
Life insurance namanya aja life, bahasa Indonesia asuransi kehidupan. Ya, life insurance, asuransi kehidupan sebenarnya kalau di bahasa Indonesiain ya. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa jadi asuransi jiwa kalau sekarang ini gitu ya. Sebenarnya life insurance itu sesuai financial planning itu adalah tujuan hidup seorang pasti tercapai karena hidup mempunyai nilai moneter, teman-teman. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya life insurance asuransi kehidupan, kehidupan orang yang harus diasuransi bukan jiwa. Ya, kedengeran nggak teman-teman? Dengeran jelas Bu Terus Helen. lagi ya. Boleh lanjut. Jelas Bu Helen. Oke, next lanjut. Jadi kita ingat ya, kita punya itu life insurance bahasa Inggrisnya, bukannya asuransi jiwa sebenarnya bahasa Indonesianya itu asuransi jiwa, tapi sebenarnya life insurance itu asuransi kehidupan. Jadi kehidupan setiap orang lah yang harus diasuransikan gitu ya. Oke, next. Untuk orang yang masih tetap hidup, next. Nah, ini teman-teman, ini udah terakhir klaim meninggal COVID-19 itu dibayarkan 30 miliar. Jadi nasabah yang tadi saya bilang usianya 40 tahun, ya dia menabung cuma 39 juta per tahun, per bulan, 39 juta per bulan, karena dia ada ambil juga accident-nya, itu cuma 39 juta per bulan, dia tercover 30 miliar. Sehat, olahragawan, ya semuanya oke, kondisinya bagus, keuangan dia juga bagus, 39 juta premi per bulan. Nah, di bulan Mei, di awal dari COVID ini, dia nggak enak badan, dia nggak tahu itu namanya COVID, kita juga belum tahu itu, pindah 3 rumah sakit, dari Carolus pindah ke Mitra, Mitra pindah lagi ke Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan, dulu itu cek COVID itu masih perlu 1 minggu, teman-teman ya. Swab itu hasilnya masih lama banget. Akhirnya di situ sudah masuk ke ICU pakai ventilator. Tapi luar biasa, teman-teman. Saya mau bilang sama teman-teman. Dia ingat adalah agen, teman-teman. Dia mau masuk ICU, dia telepon saya. Dia bilang, "Helen jangan lupa tujuan asuransi saya buka. Ya, 5 tahun yang lalu saya buka tujuannya kamu persis tahu untuk istri dan anak-anak saya di Singapura itu bisa tetap hidup ya, tetap pendidikannya bisa dilanjutkan dengan selesai gitu." Teman-teman, terus masuk ICU 2 minggu dari COVID itu meninggalnya. Lalu saya bilang, "Bu, suami ibu ada ambil asuransi 30 miliar UP-nya." Kaget dia, teman-teman. Next gambarnya, teman-teman. Kaget, teman-teman. Kagetnya kenapa? Dia nggak merasa suaminya ngomong, dia punya 30 miliar UP. Teman-teman, dia merasa sangat diberkati. Dia bawa anaknya, mengucapkan terima kasih sama sayanya, luar biasa loh, teman-teman. Dia merasa sangat terbantu, dan anaknya mau sekolah di Amerika, dia percaya bisa tetap langsung dilanjutkan. Nah, anaknya ada nulis surat buat papahnya. Dia kasih saya, tapi saya nggak masukin ke sini. Kata-katanya intinya begini, teman-teman. Dia bilang, "Dedi, saya tahu Dedi sangat memperhatikan keluarga. Saya begitu sedih, Dedi sudah tidak ada di samping saya. Tapi saya tahu Dedi sudah tinggalin uang untuk kami semua bisa sekolah ke Amerika. Saya percaya, Dedi, engkau adalah orang terbaik, ayah the best, pahlawan buat kami bersama adik dan bersama mama." Dia bilang gitu. Terus istrinya, waktu saya mau nyerahin, saya bikin giant check. Suara Bu Helen sempat keputus sebentar ya Bapak Ibu. Mau diserahin, dia Di udah situ 2 bulan. Oke, udah bagus. Sudah Bu, sudah lancar lagi. Oke, jadi teman-teman, istrinya nangis, saya menyerahkan cek ini. Saya tanya kenapa gitu kan, udah 2 bulan yang lalu gitu ya, udah jangan nangis lagi. Ternyata teman-teman tahu, hari itu adalah hari ulang tahun si ibunya. Jadi dia bilang begini,
tahun lalu suami saya bikin surprise datang ke Singapura. Katanya tadinya nggak mau datang, ternyata dia datang dengan bawa kue dan bunga di depan apartemen, dia bilang. Dia kasih saya surprise lagi. Dia kasih saya di buku tabungan saya tadi pagi saya sudah lihat ada uang 30 miliar. Nangis dia. Anak-anaknya merasa ini adalah ayah yang tidak tergantikan. Nah, itulah tugas kita, teman-teman. Suaranya terputus lagi ya? Halo? Oke, baik, Pak Helen. Kedengaran Bu Udah Helen? ya? Kedengaran. Udah ya? Nah, jadi teman-teman, saya mau katakan, inilah misi kita sebagai agen asuransi, teman-teman. Saya bangga banget, saya tidak menduga dan saya tidak mendoakan orang untuk meninggal. Tapi yang saya tahu, kalau orang itu susah, ya saya teman sejatinya. Dan 30 miliar ini adalah klaim terbesar seluruh industri asuransi, teman-teman, untuk penyakit COVID. Nah, COVID ini kita nggak tahu kapan berakhir, ya. Kita nggak tahu juga, jangan pernah menunggu, teman-teman. Kalau Anda menunggu, ya teman-teman, Anda akan punah di Prudential. Tapi dalam masa COVID ini banyak orang yang kepengen banget diproteksi, teman-teman. Ya, nah setelah menyerahkan 30 miliar ini, dia memeluk, ya kami semua jadi seperti keluarga, ya saling merasa menguatkan gitu ya. Itulah agen asuransi. Nah terakhir saya mau kasih video buat teman-teman. Tapi sebelum video ini saya mau ingetin, apapun yang teman-teman pelajari, ya saya 18 tahun di Prudential, saya masih tetap bersemangat, ya. Saya tetap masih mau mengembangkan tim dan saya masih tetap menjalankan bisnis ini dengan banyak passion saya di sini, begitu bantu ya. Ini hanya sebagian aja satu hal 30 miliar ini, tapi sebenarnya saya sudah membantu banyak banget klaim COVID kemarin, ada yang 500 juta, ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Yang tertinggi adalah 700 juta, teman-teman. Yang di awal menginapnya lama banget, teman-teman, di rumah sakit itu sampai 33 hari, teman-teman. Dan itu gimana kalau orang itu tidak punya yang namanya proteksi. Sebanyak dana apapun ya di deposito itu habis semuanya. Nah, kita harus memberitakan ini. Ingat teman-teman apa yang sudah dipelajari tadi, step-stepnya, bagaimana kita ketemu orang. Bagaimana handling objection. Handling objection Anda lakukan, ya, Anda bagus menjelaskannya di handling objection, mengedukasi dengan baik, teman-teman langsung Anda closing. Jadi closing itu cuma 5 menit, teman-teman. Ya, jadi lakukan. Kalau Anda sudah dengar, Anda tidak lakukan, sama aja Anda tidak tahu apa-apa. Ya, tapi Anda sudah dengar, Anda lakukan, itu baru champion. Itu Anda baru menjadi seorang yang berarti di dalam kehidupan teman-teman dan keluarga teman-teman. Dan jangan lupa Prudential menyediakan banyak banget reward, ya, banyak banget yang kita bisa hasilkan. Sampai hari ini saya masih begitu exciting mengerjakan untuk mencari klien ataupun untuk klien-klien yang datang kembali reselling, ya. Itu saya sangat melihat bagaimana mekanisme asuransi ini bekerja untuk melindungi begitu banyak orang, ya. Thank you semuanya. Kita lihat video ini dan kita akhiri dengan video ini. Silakan. Halo, saya Helen Hakim, saya agen Prudential, di mana saya berkarya 18 tahun di industri asuransi. Saat ini saya melayani klaim terbesar sebesar 30 miliar. Bukan main, ini adalah tanda di mana bangsa kita, Indonesia, sudah mulai mempunyai kepedulian terhadap asuransi. Dan bukan hanya asuransi untuk kesehatan, tetapi bagaimana sekarang orang mempunyai mindset, harta yang ada, harta yang dicari, itu dijaga dan dilestarikan sampai ke cucu, ke anak. Dan itu dipastikan dengan adanya uang pertanggungan, warisan yang sudah dibentuk dari saat ini akan memberikan perlindungan terhadap harta yang dapat diwariskan dengan mudah, dengan liquid, dan dengan transfer harta yang tidak bertele-tele. Dan ini kenyataannya, transfer harta 30 miliar untuk anak, istri tetap melangsungkan
kehidupannya tanpa kekurangan, seperti ada seorang ayah di samping mereka. Thank you buat Indonesia semua, agen, leader, kita maju bersama, kita majukan Indonesia, kita tetap menjadi produktif, berkarya di bidang industri asuransi untuk membawa lebih banyak orang lagi menyadari bahwa asuransi bukan hanya sekedar untuk sakit, tapi asuransi bagaimana menjaga harta dan mewariskan harta dan melestarikan harta yang ada. Terima kasih, saya agen Prudential. Thank you. Oke, teman-teman, yuk kita semua mencapai financial freedom. Bukan hanya kita mencapai financial freedom, tapi kita bawa semua nasabah, masyarakat yang punya penghasilan tinggi, penghasilan besar, mempunyai juga yang namanya financial freedom di hari tuanya. Oke, thank you. Next, berikutnya. Berjuang memang tidak menjamin keberhasilan, teman-teman. Ya, hai bro, hai sister. Berjuang memang tidak menjamin keberhasilan. Namun menyerah sebelum berakhir itu menjamin kegagalan. Yuk kita perjuangkan untuk April dan 2021 tetap kita fight untuk kita punya goal untuk menang di dalam kehidupan ini. Thank you buat semuanya. See you at the top. Stay healthy, stay safe, stay productive.